Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, yaitu pada pondasi kedua ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu menjadi entrepreneur sesuai dengan syariat Islam. Kalian adalah siswa SMK. Banyak dari kalian yang nantinya pasti akan bekerja, akan membuka usaha, menjadi teknisi, desainer, atau programmer, dan entah apalah itu nanti, atau bahkan kalian yang membuka bisnis sendiri. Islam bukan hanya mengatur sholat dan puasa, tetapi juga mengatur bagaimana kita mencari uang. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi maksudnya apa? Islam di sini tidak melarang kita untuk berdagang, bahkan jual beli itu halal dan dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri, beliau merupakan seorang pedagang sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau berdagang hingga ke negeri Syam, dan karena kejujuran beliau mendapat gelar sebagai mendapatkan gelar sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang sukses dalam berbisnis seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka kaya raya tetapi hartanya digunakan untuk berdakwah dan membantu umat. Artinya, menjadi kaya itu tidak salah. Yang salah adalah jika cara mendapatkannya tidak halal. Poin yang akan saya bahas hari ini yaitu terkait apa itu entrepreneur dalam Islam. Entrepreneur adalah orang yang berani membuka usaha, menciptakan peluang, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Dalam Islam, entrepreneur bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari rezeki yang halal, memberi manfaat kepada orang lain, tidak merugikan, dan tidak menipu, serta tidak zalim. Dalam kitab fikih klasik seperti kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa jual beli itu sah jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yaitu yang pertama ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua ada barangnya jelas, yang ketiga harganya jelas, serta tidak ada unsur penipuan. Dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i juga dijelaskan pentingnya kejelasan akad dan kejujuran dalam muamalah. Makanya kalau kalian pernah pergi ke toko basmalah, di sana kalian akan menjumpai di bagian kasir akan ada akad antara penjual dan pembeli. Mereka akan mengatakan, saya jual ya Pak, saya jual ya Bu. Nah itulah contoh akad yang dimaksud dalam penjelasan ini. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip wirausaha sesuai syariat Islam. Sekarang kita sudah masuk ke poin penting di mana kita harus memiliki prinsip dalam berwirausaha. Kita sebagai entrepreneur harus memiliki prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Kalau kalian nanti membuka usaha, kira-kira apa saja prinsipnya? Yang pertama yaitu harus jujur atau sidik. Seperti contoh, ketika kalian ingin berjualan online, jangan pakai foto yang bagus tetapi barang aslinya jelek. Nah, itu sudah tidak mencerminkan sifat jujur, yaitu sidik tadi itu. Contoh lain, jangan bilang kalian bahwa barang yang kalian jual itu asli padahal sebenarnya KW. Nah, itu sudah tidak jujur. Kejujuran itu mungkin membuat untung sedikit lebih kecil, tetapi berkahnya sangat besar. Yang kedua yaitu tidak mengandung riba. Riba adalah tambahan dalam utang piutang yang disyaratkan. Kalau bahasa yang sering kita dengar yaitu bunga atau bunga bank. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba.
Jadi jual beli itu boleh, tetapi kalau ada riba di dalamnya maka hukumnya menjadi haram. Contoh yang sering kita temui yaitu pinjaman online dengan bunga yang mencekik, seperti kita pinjam di Shopee dengan jumlah uang sekian, akan tetapi kita harus membayar bunga setiap bulannya misal 2,5%, sehingga uang yang kita pinjam itu menjadi berbunga, menjadi banyak, dan itu ya dinamakan dengan riba, dan itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Contoh lain seperti misal kita hutang ke bank dengan uang sekian, misal 1 juta, tapi itu harus dibayar dengan jumlah 1,5 juta. Nah, itu yang dimaksud dari riba tersebut, dan itu tidak diperbolehkan. Dalam fikih, riba termasuk dosa besar. Karena itu kenapa di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an diharamkan. Dijelaskan dalam banyak kitab juga di bab muamalah, termasuk dalam pembahasan riba di Hidayatul Mujtahid. Yaitu dari banyak pembahasan terkait riba tersebut, maka sangat jelas bahwa riba di sini sangat tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar. Anak-anakku sekalian, sebagai siswa SMK, ketika kalian nanti ingin membuka usaha, lalu kalian butuh modal, kalian bisa menggunakan jalan lain selain riba, seperti bisa patungan dengan teman kalian atau dengan partner bisnis kalian. Nah, itu dalam Islam disebut sebagai syirkah. Jadi modalnya patungan berdua dengan partner bisnis kalian, dan bisa juga dengan sistem bagi hasil atau disebut dengan mudharabah. Dan kalian kalau ingin punya modal tanpa meminjam, tanpa terkena riba, kalian juga bisa menabung terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kalian tergoda dengan pinjaman cepat tetapi mengandung riba di dalamnya. Yang ketiga yaitu tidak menipu, atau dalam bahasa Islam disebut dengan gharar. Gharar di sini artinya ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi. Seperti contoh, kalian menjual HP tetapi tidak dijelaskan minusnya, hanya dijelaskan plus-plusnya saja. Contoh, HP-nya masih crash, tidak pernah lecet, padahal sebenarnya sudah pernah jatuh berkali-kali, atau seperti lecetan lainnya. Seperti penjual motor, katanya tidak pernah bertabrakan, tetapi sebenarnya sudah pernah. Nah, itu sudah termasuk menipu. Kalau memang ada kerusakan, ada kelecetan, maka harus disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya. Terus bisa juga kita menjual jasa tetapi hasilnya jauh dari kesepakatan. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung horor. Prinsip yang keempat yaitu amanah dan bertanggung jawab. Contoh, kalau kalian membuka jasa, misal servis HP atau servis laptop, jangan kalian ambil spare part yang asli, kemudian kalian ganti yang palsu. Nah, ini sudah sangat sering terjadi di tempat servis-servis laptop yang kita temui. Dan jangan memperlama pekerjaan supaya biaya servis itu bisa ditambah. Dan kalau misal kalian membuka usaha makanan, pastikan menjaga kebersihan, pastikan juga kebersihan di dapur, pastikan juga bahannya, juga kebersihan dari packing atau wadah yang kita gunakan. Dan jangan juga menggunakan bahan pokok atau bahan makanan yang berbahaya. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal dosa dan pahala. Prinsip yang kelima yaitu tidak menjual barang haram. Dalam fikih disebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Kita tidak boleh menjual minuman keras, narkoba, barang hasil curian, atau membuat konten maksiat walaupun untung besar, tetapi kalau haram tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Maka dari itu, kenapa seperti pengedar narkoba, ketika dia ketahuan dia akan dihukum dan dipenjara. Kemudian, entrepreneur muslim itu harus visioner. Bukan cuma mikir yang penting kita dapat cuan, tetapi kita harus memikirkan apakah usaha kita ini halal, apakah semua yang kita gunakan baik itu modal ataupun hal lainnya itu halal, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini membuat saya lebih dekat dengan Allah. Contoh menjadi entrepreneur yang baik, kita membuka usaha sablon tetapi kita tidak mau mencetak desain yang mengandung maksiat, membuka digital marketing tetapi kita tidak mau menerima endorse
judi online atau yang lain. Atau kita membuka menjadi content creator tetapi kita tidak mau membuat konten yang merusak moral. Adapun kunci sukses entrepreneur muslim yaitu niatkan usaha karena Allah, tetap menjaga sholat 5 waktu, menyisihkan sedikit uang untuk sedekah meskipun hanya sedikit 1%-nya saja atau mungkin 0,5%. Kemudian minta doa kepada orang tua untuk kesuksesan bisnis kita dan jangan sombong ketika kita sukses. Para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, beliau datang ke Madinah tanpa harta, tetapi dengan kerja keras dan kejujuran beliau akhirnya menjadi kaya. Ketika ditanya rahasianya, beliau berkata bahwa beliau tidak pernah menipu dan selalu mencari keuntungan yang wajar. Sering kita ketahui juga banyak bisnis yang tidak berkah karena apa? Bisa jadi bisnis tersebut karena curang, bisa karena bohong, atau sumpah palsu, atau mengurangi timbangan, bahkan tidak membayar karyawan dengan adil, dan bisa juga karena hal-hal yang lain. Dalam Islam, gaji pekerja harus diberikan sebelum keringatnya kering. Kalau suatu usaha tidak berkah, maka hasilnya akan cepat habis, banyak masalah, dan hati tidak akan tenang. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, ketika kalian punya skill, entah itu skill kalian di teknik, multimedia, otomotif, atau skill kalian lainnya, skill itu bisa menjadi ladang pahala kalau kalian gunakan dengan cara yang halal. Mulai dari sekarang, biasakan bersikap jujur, jangan menyontek ketika ujian, jangan memanipulasi laporan, dan jangan menipu pelanggan saat kalian PKL nanti. Karena karakter entrepreneur muslim dibangun sejak kalian berada di sekolah. Kalau dari sekolah saja kalian sudah bermasalah, bagaimana jika nanti kalian menghadapi dunia kerja? Nah, maka dari itu, menjadi entrepreneur itu mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang dan banyak sahabat menjadi pengusaha sukses. Yang membedakan dengan pengusaha lain adalah akhlaknya. Hidup di dunia itu kita harus balance, tidak hanya memikirkan dunia tetapi harus memikirkan di akhirat juga. Semoga Allah menjadikan kita generasi pengusaha muslim yang jujur, amanah, dan membawa manfaat bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.